Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pelajaran IPS minggu ini. Masih membahas bab 4 bagian C tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan, nomor 2, yaitu organisasi di masa pergerakan nasional. Minggu lalu kita sudah bahas tentang latar belakang lahirnya pergerakan nasional. Ada dua faktor eksternal dan faktor internal. Nah, minggu ini kita akan lihat organisasi di masa pergerakan nasional. Nah, ini kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Seperti kalian ketahui bahwa minggu lalu lahirnya pergerakan nasional karena adanya politik etis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Baik, diperhatikan siapakah tokoh-tokoh di bawah ini. Nah, ini adalah tokoh-tokoh pendiri organisasi di masa pergerakan nasional. Baik, berikutnya perhatikan peristiwa-peristiwa di bawah ini. Nah, ini ada peristiwa apa saja? Kita lihat, yang pertama ini seperti ada kegiatan pertemuan yang ternyata adalah Kongres Pemuda yang pertama. Kemudian bisa kalian lihat berikutnya di sini ada, nah ini seperti pertemuan para kaum perempuan yang ternyata ini adalah Kongres Perempuan tanggal 22 Desember. Berikutnya ini ada orang-orang Belanda yang sedang ada satu kejadian, ternyata itu pemberontakan PKI tahun 26. Nah, ini ada Insinyur Soekarno dan rekan-rekannya yang ternyata sedang menghadiri sidang. Nah, ini ada Parlemen Belanda atau Poksa. Baik, kita bahas satu persatu materi kita minggu ini. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Nah, ini dibagi menjadi 3, yaitu organisasi di masa pergerakan nasional, yang kedua organisasi di masa radikal, yang ketiga organisasi di masa modern. Kita lihat organisasi di masa awal pergerakan, ini ada beberapa, ada 3. Yang pertama Budi Utomo, yang kedua Serikat Islam, yang ketiga Indi Sipatis. Nah, ini yang keempat Indonesisch Vereniging yang nanti jadi Perhimpunan Indonesia. Ini yang Indonesisch Vereniging nanti dimasukkan di bagian yang kedua, organisasi di masa radikal. Di sini ada Perhimpunan Indonesia, yang B Partai Komunis Indonesia, dan yang C Partai Nasional Indonesia. Baik, kita lihat yang berikutnya, organisasi di masa moderat, nomor 3. Ini ada Partai Indonesia Raya atau Parindra, ada Gerakan Indonesia Gerindo, dan Gabungan Politik atau GAPI. Selain organisasi yang bersifat politik, juga muncul organisasi yang bersifat etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Baik, kita bahas satu persatu organisasi masa pergerakan nasional. Yang pertama ada Budi Utomo. Budi Utomo ini adalah pelopor pergerakan nasional karena dengan sebagai organisasi yang bersifat modern. Hari lahir dengan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Berikutnya ada SDI yang nanti menjadi SI atau Serikat Islam. Ini pendirinya yang pertama SDI didirikan oleh Samanhudi, Serikat Islam oleh Hos Cokro Aminoto. Selanjutnya yang ketiga ada Indi Sipatis, didirikan oleh 3 serangkai. Ini adalah organisasi politik pertama di Indonesia yang berani menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Tidak sampai 1 tahun IP ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua organisasi masa radikal, ini ada Perhimpunan Indonesia PI. PI ini lahir di negeri Belanda. Nah, ini bisa kalian lihat uraian materinya. Nah, berikutnya ada Indi Sipatis, ada Partai Komunis Indonesia, ya, didirikan oleh orang Belanda bernama Sneevliet dengan nama ISDP. PKI ini melakukan pemberontakan tahun 1926. Berikutnya yang ketiga ada PNI, Partai Radikal. PNI ini juga dalam perkembangannya tidak sampai beberapa tahun dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena dianggap menggoyangkan kebijakan pemerintah kolonial. Organisasi di masa radikal ini yang memang cenderung tidak bekerja sama, akhirnya mengubah haluan
partai-partai berikutnya untuk lebih bersifat moderat. Nah, ini organisasi di masa moderat, ada Parindra, kemudian nanti ada Grindo. Partai-partai di masa ini mau tidak mau lebih bersikap lunak, kooperatif, atau mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga ada GAPI, Gabungan Politik Indonesia. GAPI ini gabungan dari berbagai partai politik di Indonesia yang bermuara pada satu tujuan, mengaspirasikan suara rakyat Indonesia, yaitu Indonesia merdeka lewat Parlemen Belanda atau Poksra. Semboyan GAPI terkenal dengan sebutan Indonesia Berparlemen. Tokohnya ada Muhammad Husni Tamrin. Di masa pergerakan nasional, selain partai politik juga ada organisasi lain yang bersifat keagamaan. Di sini ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan Muda Kristen Jawi. Muhammadiyah tokohnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Persis ada Kiai Haji Jamjam. Tak ketinggalan, kaum perempuan ikut berperan di masa pergerakan nasional dengan tujuan emansipasi perempuan. Organisasi kedaerahan, etnik, dan pemuda, kita akan lihat di sini yang bersifat kedaerahan. Contohnya ada Putra Pasundan, ada Persatuan Kaum Betawi atau Perkumpulan Kaum Betawi. Nah, organisasi yang bersifat kedaerahan, di sini ada Trikoro Darmo yang nanti jadi Zong Zapa, lalu ada Zong Sumatra Nenbon. Nah, untuk yang bersifat kepemudaan sini ada Zong Zapa, Trikoro Darmo, Jong Minahasa, Jong Salebes yang nanti menjadi pelopor akhirnya Sumpah Pemuda. Nah, ini Kongres Pemuda 1 dan 2 yang dipelopori oleh para kaum pemuda dari berbagai daerah yang awal mulanya membawa nama etnis atau kedaerahan, akhirnya bersatu lewat satu wadah namanya Indonesia Muda yang masukkan Sumpah Pemuda. Kesimpulan materi kita minggu ini adalah pergerakan nasional ditandai dengan lahirnya organisasi baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan. Kaum pemuda, kaum perempuan pun tidak ketinggalan berjuang di masa pergerakan nasional yang nanti bermuara pada lahirnya Sumpah Pemuda, yaitu semangat kebangsaan, semangat nasionalisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.